Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Ya, Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mungkin ada sakit sedikit yang mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Orang tua kita sehat dan rezekinya berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah. Pertama-tama Bapak ingin mengajak, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah. Yang kedua, salawat beriringkan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, pada hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua, masih pelajaran kedua ya. Kalau kemarin kita mengenal nama-nama Allah, kalau sekarang kita mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja cekibro, langsung ya. Pengertian. Apa sih itu kitab-kitab Allah? Nah, tentu kita harus tahu pengertiannya apa dulu. Kita cek. Kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu kumpulan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Artinya kitab Allah ini adalah kumpulan ya, wahyu atau firman Allah atau perkataan Allah ya yang disampaikan kepada nabi dan rasul ya. Nanti kita pelajari nabi apa saja yang mendapatkan kitab yang diajarkan kepada umat manusia pada saat itu sebagai petunjuk. Jadi Al-Qur'an ini sebagai petunjuk mereka hidup, pedoman mereka selama hidup. Nah, ini yang namanya kitab ya, ini yang namanya kitab. Terus selain kitab ada juga yang namanya suhuf. Nah, jadi selain kitab Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf atau sahifah yaitu wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi atau rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, jadi kalau suhuf ini dia berupa lembaran-lembaran ya, berbeda dengan kitab yang mungkin sudah satu buku. Kalau suhuf ini hanya beberapa lembaran-lembaran dan itu hanya hukum-hukum tertentu saja. Oke, selanjutnya. Yang kedua tentang dalil. Kenapa sih kita harus belajar kitab Allah ini? Kenapa kita harus mempelajari kitab-kitabnya? Harus ada dalilnya untuk meyakinkan kita. Ya, sama-sama kita lihat dalilnya. Nah, ini dia. Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah wa rasulih. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Maksudnya ya, wal kitab, dan kepada kitab. Nah, kitab di sini maksudnya adalah kitab Al-Quranul Karim. Allazi nazzala ala rasulih, dan yang diturunkan kepada Rasulnya. Wal kitabillazi anzala min qabl, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Sebelum Al-Quran maksudnya ya. Ada beberapa kitab sebelum Al-Quran. Nanti kita pelajari. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada malaikat-malaikat Allah, tidak percaya kepada kitab-kitab Allah, atau ingkar kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada malaikat Allah dan hari kiamat ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Artinya iman ya, iman kita kepada Allah, percaya akan adanya Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir ya. Iman yang keenam adalah iman kepada takdir kita. Artinya kita betul-betul yakin kepada Allah, kepada malaikat Allah dan lain-lain sebagainya dengan keimanan kita, bukan dengan nalar pikiran. Nalar pikiran
sesuatu itu harus tampak dulu baru kita bisa meyakini adanya suatu benda tersebut. Tapi kalau iman kita betul-betul yakin di dalam hati kita, ya. Jangan sampai uh, merusak iman kita atau kita sedikit saja tidak percaya. Semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'an, artinya memang sudah ada dari sananya. Sudah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Oke, sorry, maaf. Ya, kita pelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Taurat, ya. Kita lihat apa sih kitab Taurat itu? Kitab Taurat. Nah, kita turunkan dalilnya dulu. Quran surah Al-Isra ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab. Kitab yang di sini maksudnya Taurat, ya. Dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku, kata Allah. Jadi Allah berfirman, kami telah berikan kepada Musa ini pada zaman Nabi Musa, kepada Musa telah kami turunkan kitab yang namanya Taurat kepada kaum Bani Israel. Karena kaumnya Nabi Musa disebut dengan kaum Bani Israel. Maka janganlah kamu mengambil penolong selain aku, ya. Artinya jangan sampai kaum Bani Israel itu meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah ada kitab pedoman yang sudah diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Taurat tadi. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi, ya. Masehi ini dihitung pada saat zamannya Nabi Musa, ya. Makanya disebut Masehi, ya. Masih Al-Masih, Isa Al-Masih. Makanya disebutnya dengan tahun Masehi. Jadi sebelum zamannya Nabi Musa, abad ke-12 sebelum itu diturunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel, atau disebut dengan kaum Yahudi, ya. Diturunkan dalam bahasa Ibrani. Nah, ini bahasa aja beda, ya. Bahasa Ibrani diturunkan dan diturunkan di Bukit Sinai. Yang di sini ada peta sedikit nih. Peta sedikit. Kita lihat di sini ada Sinai Peninsula. Nah, ini artinya semenanjung Sinai. Nah, di sekitar sinilah kitab itu diturunkan, ya. Nah, ini Egypt, ini artinya nih Mesir, ya. Nah, ini ke daerah sinilah kitab Taurat diturunkan. Oke, selanjutnya yang pertama kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Nah, ini dalilnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Ya, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Quran surah Al-Isra ayat 55. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan beberapa kelebihan kepada nabi-nabi, ya. Salah satu kelebihan Nabi Daud ini menerima kitab, namanya kitab Zabur. Oke. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud, ya, alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, tadi sebelum Masehi berarti pada abad ke-10 sebelum zamannya Nabi Isa. Pada saat itu Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel atau Yahudi. Sama, ya, kayak tadi, ya, Bani Israel juga. Diturunkan dalam bahasa Qibti. Diturunkan di daerah Yerusalem. Jadi daerahnya berbeda, ya. Kalau tadi dekat semenanjung Sinai, kalau Nabi Daud ini diturunkan di daerah Yerusalem. Yerusalem ini daerah dekat Palestina sana, ya. Palestina sana. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu kitab Injil.
kitab Injil. Nah, ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Allah, sesungguhnya aku ini. Bukan kata Allah, kata Nabi Isa itu, sesungguhnya aku ini hamba Allah, kata Nabi Isa. Dia memberikan Alkitab. Alkitab di sini maksudnya Injil, dan menjadikan aku seorang nabi, kata Nabi Isa tadi. Makanya, dan menjadikan aku seorang nabi, bukan seorang Tuhan ya. Quran surah Maryam 30. Ini jadi Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Maksudnya karena pada zamannya Nabi Isa inilah Masehi itu mulai dihitungnya tahun Masehi itu. Pada saat itu Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Nasrani ya. Ke kaum Bani Israel juga, tetapi kaumnya berbeda. Kalau tadi kaum Yahudi, kalau ini kaum Nasrani ya. Kitab Injil pada awalnya diturunkan dalam bahasa Suryani. Kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sudah tidak ditemukan lagi pada zaman sekarang secara lengkap. Artinya kita sebagai umat Islam, kita percaya adanya kitab selain Al-Quran, tetapi isinya ya, isi dari kitab Injil itu sudah tidak ada kemurniannya lagi. Jadi sudah ada campur tangan manusia. Itu menurut agama Islam. Ya, menurut agama Islam pandangan kita bahwasanya kitab Injil itu sudah tidak murni lagi. Sudah campur tangan manusia. Makanya kita yang meyakini, yang betul-betul yakin, kita hanyalah kepada Al-Qur'anul Karim. Nanti kita bahas kenapa sih kita betul-betul yakin kepada Al-Quran. Terus yang keempat, kitab Al-Quran. Ya, kita cek ya. Kita turunkan dalilnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia, maksudnya Allah, menurunkan kitab Al-Quran ya kepadamu. Di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Dan menurunkan Taurat dan Injil, Quran surah Ali Imran ayat 3. Maksudnya di sini adalah isi kitab-kitab sebelumnya, baik itu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu dibenarkan di dalam Al-Quran, dilengkapi di dalam Al-Quran secara utuh. Mungkin kitab-kitab sebelumnya belum hukumnya belum begitu pas. Di kitab Al-Quran inilah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di kitab Al-Quran ini betul-betul disempurnakan. Kenapa? Karena menyesuaikan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu Nabi Muhammad diutus sebagai nabi yang terakhir. Jadi tak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad ya. Nanti kalau ada mengaku nabi, itu bukan nabi itu. Oke, kitab Al-Quran diturunkan kepada nabi terakhir ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pedoman bagi seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini bukan hanya pedoman bagi umat Islam, tetapi Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Artinya mau dia agama apapun, sebenarnya menurut agama Islam ya, mereka juga harus beriman kepada Al-Quranul Karim. Menurut agama kita ya, menurut pandangan agama kita. Ini soal akidah ya. Kalau toleransi itu soal muamalah. Kalau soal akidah itu adalah pembenaran kita sebagai agama Islam ya. Wahyu pertama diturunkan yaitu di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi ada gua kecil ketika pada malam hari beberapa hari Nabi Muhammad menyendiri pada saat itu. Datanglah malaikat Jibril turun di Gua Hira itu menyampaikan Iqra. Muhammad Iqra. Muhammad, ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, kata malaikat Jibril. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkan secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur ini
Tidak sekaligus Al-Quran itu diturunkan 30 juz, tidak. Berangsur-angsur sedikit-sedikit, per ayat, per surah. Jadi sedikit-sedikit Al-Quran ini diturunkan. Tidak sekaligus semua ya. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau 23 tahun ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu pertama sekali diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu pada umur 40, yang dia meninggal pada umur 63 tahun. 63 dikurang 40, berarti 23. Selama 23 tahun itulah dia menerima wahyu Al-Quran ini tadi. Pada abad ke-7 Masehi, sekitar 611 sampai dengan 632 Masehi. Terdiri dari 30 juz, 114 surah. Makanya ada juz 1, juz 2, juz 3, dan sampai juz 30. Sampai ada surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dan Al-Fatihah, An-Nas, dan lain-lain sampai ke 114 surah. Jadi itu ya, 4 kitab itu. Jadi 4 kitab yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang harus kita pelajari, kita yakini, dan kita pedomani untuk hidup kita adalah kitab Al-Quranul Karim. Kitab sebelum itu hanya kita yakini saja. Itu kita pelajari bahwasanya ada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Mungkin cukup sih yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.